剑道之道，黄武惊鸿，拿命来！ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Mimin doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Immortality untuk part yang ke-9. Bagi teman-teman semua yang belum nonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kali ini, Fang Han dan para murid-murid lainnya masih bertarung melawan bandit pasir. Lalu Pangeran Merah Muda memanggil 10 jenderal iblis, yaitu yaksa terbang. Lalu Senior Mo dan Senior Yuan pun terkejut melihat yaksa terbang yang begitu banyak. Nona Hongyi juga meminta Fang Han tetap fokus dalam bertarung. Dan ia menjelaskan kalau monster yang datang adalah yaksa terbang, atau jenderal iblis yang sangat kejam. Fang Han pun teringat dan pernah membaca di dalam bukunya kalau yaksa terbang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Dan satu yaksa terbang perlu dikeroyok banyak master. Dan para muridnya hanya mengandalkan Senior Yuan dan Senior Mo. Para murid hanya menunggu kesempatan dan jangan gegabah untuk maju. Di saat bersamaan, Senior Mo meminta Senior Yuan untuk menangani Pangeran Merah Muda. Dan Senior Mo serta para murid lainnya akan bertarung melawan Jenderal Iblis. Senior Mo dan para murid dalam pun mengeluarkan formasi pedang untuk melawan yaksa terbang. Di saat itu juga, para murid mengaktifkan formasi pedang dengan membaca mantranya. Namun Junior Zuo mengatakan kalau pedangnya hampir tidak tahan menahan formasi besarnya. Senior Mo pun berkata kepadanya, kesadaran ada di dalam hati, kalau hati tenang pasti bisa. Dan harus menstabilkannya, karena dalam formasi pedang hati tidak boleh kacau. Junior Zuo pun mencoba mengontrol pedangnya dengan sekuat kemampuannya. Senior Mo tahu kalau pondasi Junior Zuo tidak cukup, dan ia harus dengan cepat menyerangnya. Jika tidak, formasinya akan rusak. Dan benar saja, di saat Senior Mo menyerang dengan formasi pedangnya, Junior Zuo mengatakan kalau ia sudah tidak sanggup lagi menahan formasinya. Lalu Senior Yuan langsung menghampiri formasi dan akan menahannya. Namun Pangeran Merah Muda langsung menyerangnya dengan pedang terbangnya dan membuat formasi pedangnya runtuh dan jatuh ke kepungan musuh. Liu Kang pun menyalahkan Fang Han dan ia mengatakan kalau semua itu karena Fang Han yang telah mengambil pedang pusaka angin milik Senior Zuo. Namun Fang Han tidak memperdulikannya dan langsung menghampiri para seniornya. Ledakan besar pun terjadi dan para murid sekte berjatuhan ke arah musuh. Senior Mo langsung memarahi Junior Zuo dan mengatakan sampah kepadanya. Lalu para murid mengeluarkan formasi bertahan, yaitu formasi penguatan sanding. Para jenderal iblis pun tidak bisa menembus formasi tersebut. Dan mereka terperangkap oleh senjata pusaka tali ayam langit Senior Mo. Pangeran Merah Muda pun terkejut melihat Senior Mo. Ia mengatakan kenapa Senior Mo mempunyai senjata pusaka tali ayam langit. Senior Mo pun menjawab kalau ia sudah mempersiapkannya hanya untuk membunuh hewan seperti Pangeran Merah Muda. Senior Yuan juga tidak tinggal diam, ia langsung meluncurkan teknik pedangnya yaitu pedang tersembunyi di hati dan langsung menyerangnya. Dan membuat Pangeran Merah Muda melarikan diri. Senior Yuan pun terus mengejarnya. Senior Mo juga langsung memerintahkan kepada murid dalam untuk korbankan pedangnya dan membantu Senior Yuan untuk membasmi iblis jahat. Seketika pedang terbang mereka pun menyerang ke arah Pangeran Merah Muda. Namun semua itu sia-sia. Pangeran Merah Muda masih bisa menangkis dan mengembalikannya. Para murid dalam pun tidak menyerah dan mereka langsung menyerang kembali ke arah Pangeran Merah Muda dan membuat kesal Pangeran Merah Muda. Lalu Senior Mo meminta kepada para murid dalamnya untuk menyerahkan pusaka pedang terbangnya kepada Senior Yuan dan Senior Yuan lah yang akan mengendalikannya. Di saat Senior Yuan mencoba mengendalikan 5 pedang menjadi satu, Pangeran Merah Muda berkata kalau Senior Yuan tidak mungkin bisa melakukannya.
Namun di saat senior Yuan menyerang dengan 5 pedang terbangnya, Pangeran Merah Muda terkejut karena pedangnya begitu cepat dan ia tidak bisa menangkisnya. Pangeran Merah Muda pun terkena serangan pedangnya bertubi-tubi dan membuatnya terluka. Lalu Pangeran Merah Muda menggunakan baju kapas darah untuk bertahan dari serangan senior Yuan. Senior mau tahu kalau Pangeran Muda menggunakan baju kapas darah untuk bertahan. Dan baju tersebut setara dengan baju milik senior Yuan yang tahan terhadap serangan. Dan itu semua adalah pusaka yang bagus. Senior Yuan juga tahu setelah serangan terhadap Yaksa tadi, pedang terbang para junior sudah sangat lemah. Para seniornya pun tidak akan membiarkan lama-lama. Di saat bersamaan, Liu Kang mengatakan kalau ia sudah pasti akan mendapatkan pil Yin Yang panjang umur. Lalu Nona Hongyi pun berkata kalau para murid luar dipastikan tidak akan dapat. Karena mereka bertiga cuma dianggap lulus ujian murid luar. Namun Liu Kang tidak percaya dengan Fang Han dan Nona Hongyi. Fang Han juga mengatakan kalau ia sangat senang karena memenangkan pertarungan di medan perang. Di saat Liu Kang akan pergi, salah satu prajurit bandit pasir terbangun dan akan membunuh Liu Kang. Untungnya Fang Han tahu dan ia langsung menghampiri dan membunuh prajurit tersebut. Prajurit itu pun mati seketika oleh Fang Han. Senior Mo pun merasa senang karena akhirnya para bandit telah mati dan tersisa satu, yaitu Pangeran Merah Muda seorang. Namun hati Senior Mo tidak merasa tenang dan ia merasakan kalau Pangeran Merah Muda akan merencanakan sesuatu. Di saat pangeran dari sekte iblis itu lengah, senior Yuan langsung menggunakan teknik pedang terbangnya, yaitu 5 menjadi 1, ular perak menjadi naga. Pangeran Merah Muda pun tidak bisa menahannya lagi dan langsung terkena serangan senior Yuan. Seketika pangeran itu pun tertusuk 5 pedang terbang senior Yuan dan membuatnya terluka dan tak berdaya. Namun tak selama berapa lama, pangeran iblis itu pun bangkit kembali dan menertawakan. Dan semua itu karena ia juga menggunakan pil Yin Yang panjang umur. Senior Yuan pun mencoba menyerangnya kembali. Akan tetapi ia sudah tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya karena sudah terkuras habis. Dan giliran pangeran iblis itu melancarkan aksinya. Ia memberitahu kekuatan sebenarnya dari sekte iblis debu merahnya. Seketika para murid dan seniornya pun kewalahan menghadapi Pangeran Merah Muda karena ia menyerap semua roh bandit pasir yang ada di sana. Senior Yuan langsung memerintahkan kepada semua murid untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun Pangeran Iblis mengatakan kalau tidak ada yang bisa kabur satupun. Dan ia langsung mengeluarkan tekniknya, yaitu 6 hasrat petir Yin, yang membuat para murid dan senior sekte Yuhua terkena serangan dari roh-roh bandit pasir yang diserapnya. Nona Hongyi pun kesakitan karena serangan roh tersebut dan membuatnya pingsan. Para murid yang lainnya juga tidak bisa menahannya. Mereka pun semua pingsan tak berdaya dibuatnya dan hanya tersisa senior Mo dan senior Yuan yang masih bertahan. Di sisi lain dari sekte Yuhua, senior besar Hu Tianlu merasakan kalau senjata pusaka tali ayam langit Nona Mo energinya sudah tidak lagi normal. Dan ia tahu kalau Nona Mo sedang ada masalah. Ia pun mencoba menyusul senior Mo dan para murid yang lainnya. Kita kembali ke Fang Han. Fang Han ternyata masih bisa bertahan dari serangan roh bandit pasir yang dikendalikan oleh Pangeran Iblis. Fang Han juga heran ia tidak menduga kalau ia baik-baik saja. Dan yang ia tahu kalau semua itu akibat efek obat dari pil Jiao Xiao yang ia serap dan bersatu dengan darahnya. Fang Han pun mencoba menghampiri Nona Hongyi dan akan memberikan darahnya agar bisa siuman kembali. Murid dalam yang masih bertahan pun tumbang seketika oleh roh jahat itu. Di saat bersamaan Nona besar Fang Xingxiu sudah sampai di gurun pasir dan ia akan menemui para senior dan murid sektenya. Namun di perjalanannya ia diserang oleh bandit pasir, yaitu Tuan Molin. Tanpa basa-basi Nona besar Fang langsung mengcounternya. Tuan Molin pun berkata kalau Nona Fang Xingxiu dari puncak petir ungu memang beda dari yang lain. Dan hari ini ia melihat Nona Fang ternyata cuma gadis kampungan biasa. Lalu Nona Fang sangat marah kepadanya dan langsung menyerang ke arah Tuan Molin. Tuan Molin pun masih bisa menangkisnya dan mengcounternya kembali.
Nona besar Fang berkata kepadanya kalau Tuan Molin adalah sampah dari sekte iblis dan membuat Tuan Molin memilih kabur dan melarikan diri dari Nona Fang Xingsu. 魔门败了，哪里逃？ Kita kembali ke Fang Han. Di sana, Pangeran Iblis mengatakan kalau ia hampir dibunuh oleh Senior Yuan. Namun, kurang sentuhan kecil dan semua itu sungguh disayangkan. Teknik 6 hasrat petir yin miliknya tak diduga tidak bisa melukai Senior Yuan sedikit pun. Senior Yuan tahu semua itu berkat baju jubah emas birunya yang melindungi tubuhnya. Dan jubah itu dibuat dengan esensi pinus 10.000 tahun. Tidak cuma bisa terbang di langit, juga bisa menahan roh beracun. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena pedang ular peraknya ada di luar. Dan ia harus mencoba mengambilnya dengan semua kekuatannya yang tersisa. Dan di saat ia akan mengambil pedang terbangnya, Pangeran Merah Muda Sekte Iblis langsung memindahkan pedangnya. Dan membuat Senior Yuan memilih bertahan kembali dengan jubah emas birunya. Senior Yuan sudah tidak bisa melawannya karena ia kelelahan. Dan tidak bisa mengumpulkan energi sejati dengan cepat. Dan ia memutuskan melarikan diri dan kabur darinya. Dan di saat pulang nanti ia akan memberitahu kepada senior terbesarnya. Ia pun memilih kabur dan meninggalkan Senior Mo dan para murid-muridnya. Pangeran Iblis itu membiarkan Senior Yuan pergi. Karena ia juga terluka parah karena serangannya. Lalu Fang Han tahu kalau Pangeran Merah Muda sedang terluka parah. Dan ternyata berpura-pura tampil kuat saja. Fang Han juga tahu kalau luka yang dideritanya akibat formasi pedang seniornya. Fang Han juga kesal dengan Senior Yuan yang hanya cuma orang ganteng tanpa ada apa-apanya. Tanpa diduga ia malah pergi meninggalkan semuanya. Lalu Fang Han merencanakan akan membunuh Pangeran Merah Muda dengan pedang terbangnya di saat Pangeran Iblis lengah. Pangeran Merah Muda pun menghampiri Senior Mo dan ia mengatakan kepada Senior Mo untuk menyerah saja dan memberikan tali ayam langitnya kepadanya. Pangeran Merah Muda akan membawa pergi Senior Mo dan setelah lukanya sembuh ia akan menikmati tubuh Senior Mo sebaik-baiknya. Senior Mo pun meludahi Pangeran Iblis dengan sebuah benda pusaka. Seketika Pangeran langsung menangkapnya dan berkata kalau benda itu adalah bola air api. Dan di saat itu juga bola air api itu pun meledak dan membuat wajah dari Pangeran Merah Muda itu pun terbakar. Ia pun sangat marah kepada Senior Mo. Senior Mo juga sudah kehabisan kekuatan spiritualnya dan ia berusaha untuk mengambil kembali tali ayam langitnya untuk bertahan. Namun ia terkena serangan roh jahat terus-menerus dan langsung ditangkap oleh Pangeran Merah Muda. Ia akan menyerap esensi yin Senior Mo. Di saat Pangeran Merah Muda akan mencoba menyerap esensi yin dari Senior Mo, Fang Han langsung bergerak dan menyerang dengan pedangnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.